Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadamian Kusuma dengan NPM 196910698. Di sini saya akan mensimulasikan RPP saya kelas 6, tema 2, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, selanjutnya, mari kita cermati tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia kita? Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara dalam membacakan teks proklamasi tersebut. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, mari kita cermati sama-sama bagaimana tulisan asli dari teks proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Lalu, teks proklamasi tersebut dituliskan di rumah Laksamana Tadasi Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, para tokoh, perumus dan penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan teks proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Lalu, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya,
tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediaman Insinyur Soekarno. Acara tersebut diadakan pada jam 10 tepat pada pagi hari dan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan pada hari itu. Selanjutnya, berdasarkan teks proklamasi tersebut, tugas kalian adalah mengisi peta pikiran pada lembar berikut ini. Nah, terdapat 6 kata tanya yang harus kalian jawab berdasarkan teks proklamasi tersebut, yaitu kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, selanjutnya anak-anakku, tahukah kalian bahwa makna proklamasi kemerdekaan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Makna-maknanya yaitu: yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Lalu, yang kedua, maknanya yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi itu, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Dan makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Dan makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang terakhir, makna yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebaskan dari belenggu penjajahan. Nah, selanjutnya tugas anak-anakku sekalian yaitu tulislah paling sedikit 3 makna dari proklamasi kemerdekaan menurut pendapat kalian masing-masing. Baiklah, akan Ibu lanjutkan. Tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Dan masih ingatkah kalian pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini memiliki makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku dengan tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Seperti bunga teratai. Bunga teratai ini adalah tanaman yang tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai ini memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai ini memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas.
Tumbuhan yang memiliki cara adaptasi yang sama dengan bunga teratai tersebut, yaitu seperti genjer dan eceng gondok. Nah, itulah cara teratai dan tumbuhan lainnya beradaptasi dengan lingkungannya dengan ciri-ciri tersendiri yang dimiliki dan habitatnya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah pilih satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya bagaimana. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal tentang mengembangkan informasi pada peta pikiran dengan menggunakan kata-kata atau pendapat masing-masing, yaitu mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia serta ciri-ciri tumbuhan dan cara beradaptasinya. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.